saya Nugra Krisantia Mahadewi dengan NIM akhir 096 dan ini penugasan UTS Public Speaking Ganjil 2021 ku. Jadi pernah nggak kalian ngeliat atau baca kasus orang-orang yang diteror sama debt collector dari aplikasi pinjaman online gitu? Atau bahkan kalian pernah dapet telepon atau chat yang isinya tuh ancaman, teror buat kita atau temen atau saudara kerabat terdekat kita yang disuruh dipaksa untuk bayar utangnya mereka? Soalnya kan biasanya kalau ada kerabat atau saudara terdekat yang namanya tuh nyangkut di aplikasi pinjaman online, nama kita tuh keseret gak sih? Tapi kasus tadi belum selesai. Lanjut baca satu-satu yuk. Jadi sebelum ini aku udah research nih, aku udah baca beberapa kasus orang-orang yang namanya tuh nyangkut di aplikasi pinjaman online. Terus ada satu kasus yang menurutku menarik banget buat dibahas hari ini. Jadi ada satu kasus yang menimpa seorang guru honorer di Semarang namanya Bu Afifah. Usia Bu Afifah nih 27 tahun ya temen-temen. Jadi ceritanya awalnya Bu Afifah nih kan dia tuh lagi butuh uang, dia lagi BU buat beli susu sama kebutuhan hidup anaknya kan. Nah terus suatu hari Bu Afifah nih kan lagi, kayak kita ya biasanya kita ngabisin FYP TikTok gitu kan, kita kayak scroll HP, scroll Instagram, scroll internet gitu kan. Bu Afifah nih kayak gitu temen-temen. Terus dia tuh lihat ada iklan satu aplikasi pinjaman online yang namanya Pohon Uangku. Aku nggak tahu sebenarnya namanya harus disensor apa enggak, tapi di artikel berita yang aku baca sih nggak disensor, jadi ya udah. Nah kejadiannya ini BTW terjadi di tanggal 20 Maret 2021. Berarti ini kasus baru ya teman-teman, karena di tahun ini dan bulan Maret, which is beberapa bulan sebelum ini. Abis lihat iklan aplikasi pinjol itu tadi, Bu Afifah tuh langsung nih ngedownload terus diinstal lah di device-nya Bu Afifah kan. Abis diinstal, Bu Afifah ngebuka terus ngikutin nih langkah-langkah persyaratan yang ditampilkan di aplikasi tersebut. Long story short, akhirnya Bu Afifah itu mengajukan pinjaman sebesar 5 juta dengan tenor waktu 91 hari dan bunga 0,04%. Jadi perjanjiannya itu tadi teman-teman, 5 juta ini dibayar dalam 91 hari dan bunganya 0,04%, oke? Nah terus nggak lama nih setelah Bu Afifah udah oke deal, aku ambil pinjaman 5 juta ini. Bu Afifah ini tiba-tiba menerima uang sebesar 3,7 juta ditransfer di rekeningnya beliau. Nah karena merasa janggal, kan kayak kok transfernya cepet banget, cairnya kok cepet banget dan langsung banyak. Dan yang bikin curiga lagi tuh, yang ngetransfer uang sebesar 3,7 juta ini tuh 3 aplikasi yang berbeda selain yang dipakai sama Bu Afifah tadi. Jadi selain aplikasi Pohon Uangku, itu ada aplikasi lain yang ikutan transfer. Saat pinjaman pertama, Bu Afifah tuh nggak ada diminta buat tanda tangan surat persetujuan gitu, nggak ada sama sekali. Jadi beliau cuma diminta untuk mengirimkan foto KTP dan identifikasi wajah aja. Tapi masuk hari kelima setelah beliau melakukan pinjaman, jadi tanggal 25 Maret 2021, Bu Afifah ini mulai ditagih dan diancam identitas lengkapnya bakal disebar. Yang awalnya perjanjiannya Bu Afifah ini pinjam uang 5 juta untuk dikembalikan dalam waktu 3 bulan, 91 hari kan 3 bulan ya teman-teman. Sekarang tuh Bu Afifah malah harus mengembalikan uang sebesar 5,5 juta dalam waktu kurang dari sepekan. Well, kurang dari sepekan itu kita bisa asumsikan 5-6 hari ya. Bu Afifah juga dapat ancaman melalui telepon dan chat di media sosial. Bahkan ada konten pornografi yang diedit dengan tulisan jual diri untuk lunasi utang. Nah, Bu Afifah lapor dong ke pihak berwenang terkait masalah yang dihadapin ini. Akhirnya kasus ini bakal dibawa ke ranah perdata karena pinjam-pinjamnya ini sebenarnya agak mencurigakan dari awal ya teman-teman. Lihat dari caranya dia nggak pakai tanda tangan surat perjanjian di awal aja tadi tuh udah mencurigakan sebenarnya kan. Sebenarnya tuh banyak banget ya teman-teman kasus teror pinjaman online kayak gini. Aku sendiri pernah mengalami, aku dapet message WhatsApp gitu yang isinya menjelek-jelekkan kakaknya sahabatku. Katanya kakaknya ini namanya tuh nyangkut di pinjaman online, terus dia tuh lari dari utangnya dia. Jadi intinya teror ini tuh nggak melulu menyerang atau ditargetkan ke si pemilik utang, tapi juga ke lingkungan sekitar. Bisa kerabat, bisa saudara, jauh maupun dekat, bisa ke orang tua. Dan cara itu macam-macam dan jahat. Ada yang sampai
ancam bakal dibunuh anaknya, ada yang sampai diancam bakal disantet lah. Terus ada yang fotonya tuh disebar. Terus ada yang sampai fotonya tuh diedit jadi konten pornografi dan disebar kayak kasusnya Bu Afifah yang tadi. Nah, kalau kita udah baca-baca kasus-kasus teror pinjaman online kayak gini, harusnya kita jadi sadar dan lebih aware dong tentang aplikasi pinjaman online, apalagi yang ilegal. Sedihnya aplikasi kayak gini tuh ada dan banyak banget. Jadi kita harus tahu nih ciri-ciri pinjaman online apa yang ilegal dan gak terdaftar di OJK. Aku langsung tampilin aja ini gambarnya. Ini aku ambil dari website resminya Keminfo. Tapi intinya pinjaman online yang ilegal dan gak terdaftar di OJK itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gak punya izin resmi, pasti dong. Makanya mereka tuh kayak cari mangsanya tuh lewat telepon dan chat atau SMS kayak gitu kan. Terus yang kedua, bunga dan dendanya tuh tinggi banget. Bisa sampai 1-4% per hari gitu. Terus banyak biaya tambahan. Jangka waktu pelunasannya tuh singkat banget dan gak sesuai kesepakatan. Kayak kasusnya Bu Afifah yang tadi, yang sebelumnya beliaunya perjanjiannya adalah masa tenornya tuh 91 hari, tiba-tiba jadi kurang dari sepekan. Terus biasanya aplikasi-aplikasi ilegal kayak gini tuh mereka gak punya layanan pengaduan yang jelas gitu loh. Terus gak ada kantor atau tempat operasi yang jelas gitu juga. Terus gimana kalau kita merasa lagi diteror pinjaman online? Kalau teman-teman lagi merasa diteror pinjaman online, jangan takut untuk lapor ke pihak berwenang. Teman-teman bisa lapor ke Otoritas Jasa Keuangan di websitenya mereka, bakal aku tulis di bawah sini. Dan jangan takut karena kita dilindungi oleh UU ITE dan Peraturan Keminfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dan sistem elektronik. Nah, dari materi kita hari ini, harusnya kita jadi lebih waspada ya tentang aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kita harus jadi pengguna yang cerdas dan bijak supaya kita nggak terseret dalam masalah pinjaman online kayak Bu Afifah tadi ya. Masa smartphone-nya udah smart, orangnya enggak? Terima kasih.